Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersyukur kita bisa memiliki kesempatan beribadah, baik yang beribadah di dalam gedung gereja ini, ataupun juga yang beribadah di rumah-rumah, mengikuti melalui streaming YouTube, ataupun juga melalui radio Sumber Kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita telah memasuki minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah. Di dalam tradisi gereja dari abad yang ketiga, ada masa 40 hari sebelum hari Paskah yang diisi dengan puasa dan doa. Dan biasanya ini disebut dengan nama Lent. Dan di gereja kita dari beberapa tahun yang lalu setelah panitia HRG telah merencanakan untuk ada satu masa rededikasi, yaitu dalam 40 hari sebelum Paskah. Dan ini telah dimulai sejak hari Rabu yang baru berjalan, yaitu Rabu tanggal 17 Februari 2021. Dan hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang pertama atau Minggu Sengsara yang pertama. Kita akan bersama-sama melakukan napak tilas, mengikuti langkah-langkah jejak dari Tuhan Yesus menuju ke kayu salib. Untuk hari ini kita akan sama-sama merenungkan dengan tema Hadirkah Engkau di saat Dia bergumul. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami naikkan syukur Engkau beri kepada kami kesempatan untuk memuji Engkau, untuk beribadah, datang ke hadapan-Mu. Bahkan di tengah masa pandemi ini yang begitu sulit, ada sebagian yang tidak bisa datang ke gereja karena protokol kesehatan, tetapi Engkau beri kesempatan juga pada segenap anak-anak-Mu yang lain untuk bisa masih datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan, bersekutu di dalam segala keterbatasan karena protokol kesehatan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati kami pada saat membaca firman-Mu dan merenungkannya. Pakai hamba-Mu di dalam pemberitaan. Lindungi setiap kami agar firman Tuhan yang diberitakan dapat bertumbuh dalam hati setiap jemaat. Lindungi kami agar si jahat tidak mengambil firman Tuhan yang diberitakan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang pada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah,
Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca dan yang akan merenungkannya, terlebih akan melakukannya di dalam kehidupan keseharian. Saudara yang Tuhan, bagi setiap anggota CD Jemaat, maka saya yakin sudah berkali-kali atau minimal satu kali mengikuti perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus, maka kita kembali diingatkan peristiwa di mana kita diingatkan pada satu peristiwa, yaitu di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan yang terakhir. Saudara Tuhan, hari ini kita tidak seperti di dalam masa perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, setelah kita makan roti, kita minum anggur, maka kemudian ada hamba Tuhan yang mengucapkan doa syukur atas perjamuan kudus, setelah itu selesai. Kemudian pulang ke rumah masing-masing karena kebaktian sudah selesai. Tetapi mari kita sama-sama membayangkan, mengimajinasikan bahwa kita berada di dalam ruangan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam ruangan itu kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus, kemudian kita akan melangkah dari ruangan ini menuju ke Getsemani. Saudara-saudara, ketika kita bisa sama-sama menghayati penderitaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, maka kita akan mengetahui, menyadari betapa besarnya penderitaan Tuhan Yesus itu di kayu salib. Di Getsemani inilah adalah pergumulan yang paling berat, bukan di kayu salib. Kayu salib ya, tetapi sebelum itu di Getsemani ini adalah pergumulan yang paling berat, kesedihan, duka cita yang paling berat, stres, semuanya ada di dalam Taman Getsemani. Kita akan sama-sama melihat momen-momen di Getsemani itu. Ya, setelah di dalam perjamuan itu, maka adalah perjamuan Hari Raya Roti Tak Beragi. Hari Raya Roti Tak Beragi adalah mengingat satu waktu, yaitu bangsa Israel masih di tanah Mesir. Mereka pada hari terakhir sebelum meninggalkan Mesir itu, Tuhan Yesus, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk kemudian melakukan peringatan bagaimana mereka dilepaskan dari bangsa Mesir. Maka diingatkan oleh Allah untuk kemudian mereka selalu memperingati dengan Hari Raya Roti Tak Beragi. Jadi setelah perjamuan, setelah Tuhan Yesus memecahkan roti dan kemudian memberikan cawan itu kepada murid-murid. Murid-muridnya itu kemudian menyanyikan pujian dengan penuh sukacita, karena itu adalah perayaan. Mereka benar-benar bergembira, memuji. Satu keadaan yang benar-benar luar biasa, pengagungan pada Tuhan, mengingat betapa Tuhan itu hebat, membebaskan mereka dari Mesir. Saudara, kalau kita ada di tengah itu, tengah-tengah murid-murid itu, maka kita akan merasakan seperti pujian yang luar biasa bersama dengan Sang Guru. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka, termasuk kita, kalau kita ada di dalam kelompok itu, kita tidak pernah terbayang bahwa beberapa waktu kemudian Sang Guru kita itu akan ditangkap. Saudara-saudara yang Tuhan, hari itu adalah memasuki pertengahan bulan Nisan, yaitu bulan yang pertama dari kalender Yahudi. Itulah sebabnya mereka melakukan perjamuan berupa Hari Raya Roti Tak Beragi.
Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, maka Tuhan Yesus mengajak para muridnya. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk keluar dari ruangan atas, kemudian berjalan ke pintu gerbang selatan. Setelah bergerbang selatan, mereka menuruni lembah Kidron, dan setelah mereka menuruni, mereka naik ke Bukit Zaitun. Setelah Tuhan, perjalanan yang panjang di tengah malam, yang cukup melelahkan, karena di tengah malam mereka turun, kemudian mereka naik. Ketika sampai di Taman Getsemani, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia memberikan satu perintah kepada sebagian muridnya, yaitu 8 muridnya, sambil mungkin ada gesture atau satu gerakan tubuhnya yang memberikan satu kode hendak ke depan. Dia memberikan perintah yaitu duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara-saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus disuruh tinggal di situ, duduk-duduk di tempat tersebut, apakah yang seharusnya mereka lakukan? Apakah sekedar duduk-duduk? Untuk mengetahui maksud Tuhan Yesus yang tidak terkatakan itu, kita harus kembali kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat 31, yaitu ayat di mana ketika mereka dalam perjalanan dari ruang atas menuju ke Bukit Zaitun tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya, yaitu malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dengan peringatan Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus harus berjaga-jaga, seharusnya berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa agar tidak jatuh, berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk mengalami kemenangan dari pencobaan. Tapi saudara-saudara, sayangnya faktanya murid-murid Tuhan Yesus terlalu percaya diri. Mereka menganggap bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan semua murid-murid yang lainnya juga berkata demikian. Saudara-saudara, di sebuah kelas TK, taman kanak-kanak, kalau guru bertanya, siapa yang hari ini ada mandi pagi? Saya. Yang lainnya juga ikut, saya, gitu. Nah, siapa yang rajin ke sekolah minggu? Saya. Siapa yang minggu kemarin ada ibadah di sekolah minggu? Saya. Nah, siapa yang ikuti ibadah live streaming? Saya, walaupun mungkin tidak melakukannya. Nah, setelah Tuhan di dalam bagian ini, Matius 26 ayat 35, di situ dikatakan bahwa ketika Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dan yang menarik, kalimat berikutnya, dan semua murid yang lain juga berkata demikian. Ada satu egoisme dari diri masing-masing setiap murid ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah juga orang yang baik, yang juga bisa mengawal Tuhan Yesus. Dan sekiranya mungkin kalau kita ada di sana, kalau saya di sana, mungkin juga saya akan terpengaruh menjadi yes man. Juga mengatakan saya juga. Nah, setelah apakah hanya mereka? Kita pun mungkin juga demikian. Apabila saya dan saudara-saudara hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, menganggap diri kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pencobaan-pencobaan, maka kita juga akan menjadi sama dengan mereka. Kita memiliki potensi untuk jatuh. Kita bukan orang yang super kuat, kita bukan orang yang super rohani yang bisa melawan pencobaan-pencobaan. Hanya dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita bisa dimampukan.
Setelah di dalam ayat 37 di situ dikatakan, dan ia, yaitu Tuhan Yesus, Petrus dan kedua anaknya Zebedius sertanya. Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus dan 2 anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mengapa Tuhan Yesus mengajak mereka? Setelah kita perlu melihat di dalam pasal-pasal berikutnya. Tuhan Yesus pernah mengajak 3 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menuju ke satu gunung. Di situ Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan Tuhan Yesus juga memilih 3 orang ini di dalam masa-masa yang dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memiliki maksud dengan mengajak mereka bertiga dan ditinggalkan yang 8. Dengan tujuan adalah 3 orang ini diharapkan bisa menjadi orang atau murid yang bisa menyaksikan langsung bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di dalam menghadapi pencobaan di Getsemani. Tuhan Yesus berharap bahwa mereka bisa melakukan doa syafaat, mendukung Tuhan dalam pergumulan itu. Dan diharapkan selanjutnya bisa menceritakan kepada 8 orang yang tersisa lainnya itu yang di depan itu. Karena itulah Tuhan Yesus mengharapkan mereka untuk bisa menyertai di dalam waktu-waktu yang terberat dari Tuhan Yesus. Tapi faktanya bahwa ketiga orang itu pun ternyata mereka kelelahan dan tertidur. Mereka cukup lelah setelah 1 minggu lebih berjalan mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Dan di hari itu mereka cukup lelah karena sejak pagi telah bertanya pada Tuhan Yesus, di mana kami harus menyediakan ruangan buat perjamuan hari raya roti tak berakhir. Dan dari sepanjang hari itu mereka bersibuk untuk mempersiapkan perayaan itu. Dan itu sudah tengah malam. Berapa banyak energi yang tersisa. Setelah seleksi Tuhan memanggil setiap kita menjadi murid-muridnya. Maka ada begitu banyak kesibukan di dalam kehidupan keseharian kita. Baik itu kesibukan pribadi, kesibukan juga pekerjaan, kesibukan pelayanan, dan berbagai hal yang lainnya. Itu bisa menyita energi saya dan energi saudara. Dan pada akhirnya menyita habis kemampuan untuk kemudian bisa bersekutu dengan Tuhan. Apakah bisa hanya dengan kekuatan diri kita sendiri? Tidak mungkin. Kita hanya bisa kalau kita mau berjuang, bergumul, meminta pertolongan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, Tuhan Yesus itu bergumul untuk dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Yesus membawa Petrus dan 2 anak Zebedius, dikatakan di dalam ayat 37, di situ ia mulai merasa sedih dan gentar. Lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih. Setelah kesedihan Tuhan Yesus itu benar-benar sangat dalam. Ketika saya mempersiapkan bagian firman ini, saya mencoba merenungkan, saya mengalami satu pemahaman yang belum pernah saya merenungkan selama ini. Ada 2 kata yang menonjol, yaitu sangat sedih. Apa sih yang membuat kesedihan atau duka cita Tuhan Yesus? Mari kita kembali kepada satu momen di ruang atas itu, di ruang perjamuan. Di ruang perjamuan itu adalah ruang di mana sukacita merayakan kehebatan Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi setelah meninggalkan ruangan itu, Tuhan Yesus tahu bahwa kematiannya sudah dekat. Saudara bisa melihat di dalam Injil Matius pasal 26 ini di ayat yang kedua. Dia sudah memberitahukan bahwa penyalipannya sudah dekat, kematiannya sudah dekat. Tapi apakah Tuhan Yesus takut terhadap kematian itu? Mana mungkin bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah yang sejati takut pada kematian fisik? Kalau demikian, kesedihan apa, duka cita apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Tidak lain adalah Tuhan Yesus merasakan kesendirian. Dia tahu bahwa yang dihadapi itu adalah kayu salib. Tetapi
yang dihadapi itu bukan sekedar penderitaan fisik atau di dalam pujian yang baru kita nyanyikan tadi, celaan, cemoohan, cambukan. Saudara-saudara yang Tuhan, Tuhan Yesus menyadari itu. Tetapi yang menyakitkan adalah Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Dia telah memanggil Yudas, memanggil murid-muridnya menjadi pengikutnya. Tetapi dia tahu dengan jelas bahwa orang yang dikasihi ini kelak juga akan orang yang mengingkari. Dan dia tahu di momen itu Yudas telah menjualnya. Kurang ditangkapnya saja. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya yang adalah murid-murid yang tidak pantas untuk dikasihi. Tidak pantas untuk duduk semeja di dalam meja perjamuan. Tetapi dia tahu bahwa murid-muridnya ini tidak lama lagi menjadi pembelot. Satu persatu akan melari dan bahkan ada yang mengatakan, aku tidak kenal engkau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam ruang konseling seringkali pasangan-pasangan keluarga yang bermasalah, mereka menceritakan betapa sakitnya hati ketika pasangannya itu mengingkari janji pernikahan, melakukan perzinahan. Setelah kalau orang yang di dunia ini, keluarga-keluarga yang menikah, yang harusnya memeliharakan hubungan pernikahan dengan baik, dan salah satunya mengingkari, maka yang satunya mengalami sakit hati yang luar biasa. Tapi sakit hati Tuhan Yesus itu, duka citanya lebih dari itu, saudara. Karena apa? Karena kita semuanya sebenarnya bukanlah orang-orang yang layak untuk dikasihi. Kita adalah orang yang berdosa, tak layak. Kita adalah orang yang sebenarnya patut masuk di dalam tempat yang paling kotor, tempat yang paling sampah. Tapi Tuhan angkat. Setelah itu masih ada pembelotan-pembelotan. Setelah tangis Tuhan, itulah satu duka cita, kesedihannya. Kesedihan di mana Tuhan Yesus akan hadapi. Daftarkan dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dalam masa prapaskah, saudara coba daftarkan. Saudara akan terbelalak betapa luar biasanya dosa manusia. Setelah itu, kalau saudara coba menghitung, bukan hanya menghitung berkat-berkat Tuhan, tapi hitunglah, coba berhitunglah, cermati. Dosa apa saja yang telah kita lakukan, baik secara sadar, ataupun di waktu-waktu yang lalu kita tidak sadar, tapi kemudian kita menyadarinya. Setelah kita akan terbelalak, betapa itu adalah dosa-dosa yang juga menyakitkan hati Tuhan Yesus, yang mendukakan Tuhan Yesus. Dan lebih lagi, kita lihat di dalam ayat 39, ketika Tuhan Yesus maju sedikit, dia maju tidak jauh dari murid-muridnya. Murid-muridnya masih bisa melihat. Seharusnya murid-muridnya mendukung di dalam doa, tetapi tidak. Di dalam pergumulan yang hebat itu, Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapakku, satu hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Luar biasa. Satu kesatuan yang indah di dalam Allah Tritunggal. Tuhan Yesus menyapa, ya Bapakku. Ini bisa menjadi satu percontohan buat kita. Seharusnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Hubungan intim dengan Allah Tritunggal. Di kalimat berikutnya Tuhan Yesus katakan, jikalau sekiranya mungkin. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak bermaksud membatalkan rencana penebusan itu. Tetapi Tuhan Yesus sedang mempertanyakan, adakah cara yang lain redemptive work penebusan itu? Kalau ada cara yang lain, maka kalau boleh ada cara yang lain, bukan cara yang harus dia tanggung itu. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan apa itu? Cawan penderitaan. Yang dimaksud cawan ini cawan penderitaan. Sekali lagi cawan penderitaan. Setelah di tahun 2004
Mel Gibson mensutradarai satu film yang terkenal, yaitu The Passion of the Christ. Setelah film itu cukup mendapatkan award untuk film itu sebagai film yang terbaik. Kita semuanya juga telah menyaksikan berkali-kali bagaimana menderitanya Tuhan Yesus, dicambuk, disalibkan. Setelah pergumulan itu adalah pergumulan secara fisik. Takutkah Tuhan Yesus dengan penderitaan fisik itu? Tuhan Yesus adalah manusia yang sejati. Dia hidup di dalam lingkungan pemerintahan Roma. Dia tahu bahwa kayu salib adalah hukuman yang terberat untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Penjahat-penjahat yang benar-benar merusakkan masyarakat. Penjahat-penjahat yang masuk blacklist dari pemerintah Romawi. Tapi sesungguhnya, walaupun itu mengerikan, menakutkan, Tuhan Yesus memiliki satu perasaan yang lebih dalam. Bukan fisik itu, tetapi adalah bagaimana harus menanggung dosa saya dan dosa saudara-saudara semuanya. Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang sejati. Dia tahu betul konsekuensi daripada dosa. Konsekuensi dosa adalah murka Allah. Dan kalau setelah semuanya kita mencermati Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 19 ayat 24 hingga kitab Wahyu, murka Allah itu digambarkan dengan api dan belerang. Api dan belerang yang menghancurkan, yang membinasakan. Saudara Tuhan, ini adalah suatu hal yang sulit untuk dicerna. Tuhan Yesus harus meminum cawan murka Allah, menanggung kemurkaan Allah itu. Sekiranya bahwa kertas putih ini adalah pribadi Allah yang Maha Kudus, yang benar-benar suci, sempurna, tak bernoda, tak bercacat dengan dosa apapun. Tetapi di dalam rangka penyelamatan itu, apa yang dilakukan adalah Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, menanggung dosa saya dan menanggung dosa-dosa saudara. Saudara-saudara Tuhan, kekudusan Tuhan telah dicemari, saudara. Jangankan dengan tulisan yang begitu, yang berdosa seperti ini. Setitik saja itu telah membuat kemurkaan Allah. Dan apa yang terjadi dengan kemurkaan Allah terhadap dosa ini? Maka di dalam kemurkaan Allah, maka dosa itu harus dihancurkan. Dosa itu harus dibinasakan. Orang yang berdosa harus dibinasakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pribadi Allah yang kudus, Allah yang tak berdosa, dibuat oleh kita menjadi bernoda. Dan ketika bernoda, apa yang harus dialami? Murka Allah itu ditimpakan. Dan kalau kemurkaan Allah itu ditimpakan, berarti satu kehancuran. Terus Tuhan, penggambaran saya melalui kertas itu tak begitu sempurna. Karena yang saya gambarkan hanya dengan menggunakan fisik benda mati, kertas. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu, melalui pergumulan yang berat, bahwa kekudusan Tuhan sedang dinodai dan harus dihancurkan. Pergumulan yang berat pribadi Allah. Terus Tuhan di dalam pergumulan itu, ironinya adalah murid-murid Tuhan Yesus itu bukan sadar akan dosanya, bukan sadar bahwa mereka akan mengalami kemurkaan Allah atas dosa, tetapi mereka masih terngiang. Beberapa waktu sebelum malam perjamuan itu, mereka masih berdebat tentang siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kirinya. Mereka masih memiliki keegoisan siapa yang akan menjadi yang terbaik. Bahkan di dalam malam perjamuan itu, sekiranya orang lain menyerah, aku akan tetap bersamamu. Hendak menunjukkan satu egoisme, satu prestasi pelayanan yang terbaik. Aku akan memberikan yang terbaik. Selesai Tuhan, kesombongan yang ada.
Saudara, Tuhan Yesus melihat kemurkaan Allah yang tidak ditanggung. Tetapi konsekuensinya, tetap ironinya, murid-murid Tuhan Yesus tak berdaya. Mereka kelelahan secara fisik. Mereka benar-benar tidak menyadari murka Allah. Bukankah hal ini juga tipikal daripada kita semuanya? Pada saat Tuhan Yesus itu bergumul dengan dosa-dosa kita. Bukan dengan dosanya dia, saudara. Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia kudus adanya. Tapi bergumul untuk kita. Sedang berjuang untuk menanggung dosa-dosa kita. Tapi banyak dari kita yang tidak serius di dalam berjuang melawan dosa-dosa. Bahkan ada yang masih senang berkanjang di dalam dosa ketidaklurusan hidup pribadi. Senang untuk hidup di dalam ketidakkudusan relasi pernikahan. Masih senang memeliharakan will atau pill. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, masih senang untuk ketidakbenaran di dalam bekerja. Bekerja seenaknya, bekerja kemudian seenaknya, melakukan penyelewengan, suap, korupsi. Betapa kita masih senang dengan hal-hal itu. Saudara, kalau saudara kita semuanya masing-masing kita pulang, kita bisa menambahkan daftar dosa itu, saudara. Dan kita akan mengalami terbelalak. Itulah yang ditanggung Tuhan Yesus. Tapi banyak kita tidak serius di dalam berjuang terhadap dosa. Apa tolok ukurnya? Mari kita coba melihat di dalam doa-doa pribadi kita. Apa yang kita doakan pada Tuhan? Kesuksesan, kelancaran daripada pekerjaan kita, kelancaran daripada studi kita. Kita boleh terbebas daripada ketularan daripada pandemi COVID. Ya, itu patut didoakan. Kita bisa terbebas dari bencana. Kita bisa mengalami sakit penyakit dan semuanya kita dicukupkan. Setelah kasih Tuhan, kalau kita jujur maka sebenarnya doa-doa itu adalah doa-doa yang sebenarnya egosentris. Doa terhadap diri kita supaya kita mengalami kenyamanan di dalam hidup di dunia ini. Tapi kita tidak serius untuk berdoa, Tuhan, aku masih berhidup di dalam dosaku. Dan sekali lagi aku jatuh di dalam dosa. Tuhan tolong bebaskan aku. Apakah kita berjuang serius seperti itu? Saudara Tuhan, berikutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Ketika dia maju sedikit dan dia berdoa, dia katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah ketika kalimat ini diucapkan Tuhan Yesus, maka hendaknya kita kembali ingatan kita kepada awal dari Injil Matius, yaitu di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, di mana pencobaan iblis. Sebenarnya di dalam pencobaan iblis itu adalah pencobaan tentang kehendak. Kehendak siapa yang akan diikuti? Kehendak Allah yang maha besar, yang maha kuasa, atau kehendak iblis? Dan iblis mencobai, engkau akan ikut pada Allah atau ikut pada aku. Pencobaan itu juga pencobaan pada saudara-saudara dan pada saya. Pencobaan pada apakah kita akan ikut iblis atau mengikut kehendak Tuhan. Dalam doa itu Tuhan Yesus tetap meninggikan kehendak Bapa. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan di dalam doanya yang kedua kalinya, Tuhan Yesus tidak lagi mempertanyakan alternatif di dalam redemptive work, di dalam pekerjaan penebusan dosa. Tetapi Tuhan Yesus katakan, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, penderitaan ini tidak mungkin lalu, kalau penebusan ini harus dikerjakan, jadilah kehendakmu. Saudara-saudara Tuhan, disinilah Tuhan Yesus ada kehendak. Tidak seperti di dalam nyanyian yang kita nyanyikan di sini tadi. Tuhan Yesus rela mati, Tuhan Yesus rela untuk melangkah. Dan ketika doa yang ketiga dikatakan mengucapkan doa yang sama itu juga.
Setelah doa yang ketiga itu, doa ketiga itu sebenarnya menunjukkan satu konfirmasi kehendak Tuhan Yesus. Kerelaannya untuk benar-benar melangkah, menanggung daripada murka Allah terhadap kita. Tuhan Yesus benar-benar tidak lagi menjadi orang yang akan dituduhkan, disalibkan. Menjadi orang yang kalah. Tapi pada momen ini Tuhan Yesus menjadi yang kontrol. Setelah doa itu Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Lihat, saatnya sudah tiba. Artinya bahwa momen penyaliban itu bukan miliknya iblis. Tetapi momen itu aku yang kontrol. Aku yang mau untuk maju ke depan. Setelah Tuhan, lihat saatnya sudah tiba. Dan murid-muridnya masih tertidur. Itu juga menjadi tipikal daripada kita yang kita mudah menyerah pada kedagingan kita. Tuhan Yesus katakan, bangun, mari kita pergi. Ini satu instruksi, perintah dari ketiduran kita. Bangun. Setelah Tuhan Yesus tidak katakan, bangun, mari kita lari. Tapi bangun, mari kita pergi, meninggalkan Taman Getsemani ini. Karena dia yang menangkap sudah dekat. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus itu, dia dengan rela, dia menyongsong, dia menyambut yang akan menangkap. Siapa yang menang? Bukan iblis yang menang. Bukan para prajurit dari benteng Antonia itu yang menang. Bukan Yudas yang menang. Tetapi Tuhan Yesus, dia memiliki kerelaan untuk maju. Dia yang menjadi pemenangnya. Dari pergumulan Tuhan Yesus ini ada hal yang kita bisa pelajari. Dalam pergumulan itu Tuhan Yesus meninggikan kehendak Bapa. Kehendak Bapa bisa kita pelajari, kita kenali apabila kita memiliki disiplin rohani, kita membaca firman Tuhan. Tanpa kita memiliki disiplin rohani, membaca firman Allah, membaca Alkitab kita tak akan pernah tahu kehendak Allah. Yang kedua, bahwa di dalam pergumulan melawan kelemahan-kelemahan itu, maka pengetahuan akan firman Tuhan atau pengetahuan Alkitab saja tidak cukup, saudara. Seringnya kita mengikuti seminar di gereja, webinar, itu tidak cukup, saudara. Tetapi harus dibarengi dengan keseriusan berdoa, melawan daripada pencobaan. Peperangan rohani tidak dapat dihadapi hanya dengan kemampuan dari dalam diri kita sendiri. Peperangan rohani tidak dapat dihadapi hanya dengan sekedar kita mengikuti seminar-seminar di dalam gereja ataupun pengetahuan Alkitab, tapi harus dibarengi dengan satu relasi dengan Tuhan, dengan doa. Melalui pemaparan dalam khotbah ini, kita telah berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Dari ruang perjamuan Tuhan di ruang atas, hingga di Getsemani, hingga pada akhirnya Tuhan yang kontrol. Saatnya sudah tiba. Bangun, mari kita pergi. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita menyadari dosa-dosa kita. Dan berdoa, mengandalkan pertolongan Tuhan. Dalam 1 menit ke depan, saya memberi kesempatan buat saudara untuk merenungkan apa yang Anda pelajari, apa yang Allah katakan kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan.
Ya Bapa kami surga, melalui firman Tuhan kami mengetahui bahwa Engkau memanggil kami dekat padamu. Dalam dekat kepadamu, acap kali kami pun masih belum bisa memahami betapa besar pengorbananmu menebuskan dosa-dosa kami. Sangat jauh untuk kami bisa memahami betapa menderitanya Engkau Tuhan. Dalam dekat padamu, kami pun masih sering tidak serius dalam berjuang terhadap dosa-dosa kami dan pencobaan. Ajar kami untuk meninggikan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan tekun untuk berjuang melawan dosa-dosa dan kelemahan dalam diri kami. Betapa sering kami tidak serius untuk berdoa untuk dosa-dosa kami. Betapa sering kami hanya berdoa untuk kenyamanan hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami, agar kami semuanya, hamba-Mu, pula boleh mengalami keseriusan di dalam berdoa atas dosa-dosa. Berikan anugerah pertolongan dari Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.